Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah hidrolika. Hari ini kita akan mempelajari mengenai energi spesifik pada tampang segi empat. Energi spesifik ini telah diperkenalkan oleh Behmetek tahun 1912. Ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui dalam energi spesifik. Nih, coba Anda lihat di slide yang ada ini. Yang pertama, konsep energi spesifik itu yaitu tinggi tenaga pada sembarang tampang diukur dari dasar saluran, atau energi persatuan berat Newton meter per Newton relatif pada dasar saluran juga. Itu konsep yang pertama yang ingin disampaikan oleh Behmetek. Kemudian konsep yang kedua adalah energi spesifik itu yang perlu Anda ketahui, dia terdiri dari 2 komponen, yaitu kedalaman H dan tinggi kecepatan P kuadrat per 2G, yaitu konsep yang kedua. Nah, yang ketiga lagi, semakin tinggi nilai H, maka kecepatan akan semakin kecil, atau nilai kecepatan tadi, nilai V akan menurun jika kedalaman meningkat. Nah, ini 3 hal konsep yang disampaikan oleh Behmetek. Oke, nanti kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Oke, nah tadi 3 hal konsep yang sudah disampaikan oleh Behmetek. Kemudian pada slide ini karena akan melihat aplikasi apa sih sebenarnya energi spesifik ini. Nah, dalam gambar yang ada ini kalian bisa melihat bahwa di sini ada saluran terbuka, ya, saluran terbuka dengan lebar saluran yang sama dan debit yang sama. Jika ada sebuah saluran terbuka dialiri dengan kecepatan awal, ya, kecepatan awal yang konstan, kemudian dengan tinggi yang konstan, maka tinggi dan kecepatan atau tinggi kecepatannya akan konstan juga. Nah, kemudian apabila kita beri atau kita pertemukan dengan suatu benda yang berbentuk segi empat, maka akan terjadi perubahan bentuk. Nah, ini nanti pada saat Anda nge-lab untuk mata kuliah hidrolika, ini salah satunya yang nanti akan Anda dapatkan atau Anda pelajarin di sebuah laboratorium, biasanya menggunakan pelum. Nah, kemudian perubahan ini akan membentuk suatu kedalaman yang baru, yaitu yang disebut dengan kedalaman kritis. Ini ya, YC ini, kedalaman yang kritis. Kemudian kecepatan pun berubah, hingga akhirnya kalau kecepatan berubah, otomatis tinggi kecepatannya juga berubah. Nah, kedalaman kritis dan kecepatan kritis inilah yang disebut dengan energi spesifik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perumusannya. Oke, nah dari penjelasan dari sebuah penampang tadi yang debitnya tetap, kemudian lebar salurannya itu tetap, maka akan kita buat perumusan untuk dari gambaran yang telah disampaikan di slide sebelumnya. Nah, kita akan mencoba menghubungkan antara perumusan energi spesifik ini dengan kedalaman dan kecepatannya. Ada beberapa rumus yang mungkin akan kita dapatkan dari perhitungan dari perumusan penampang yang telah digambarkan tadi. Yang pertama, konsep yang pertama, debit itu kita ketahui bahwa rumusannya pada penampang adalah Q sama dengan A dikali V, ya. Q sama dengan A dikali V, maka V sama dengan Q per A, atau debit dibagi luas penampang. Kemudian luas penampang untuk segi empat, karena kita hari ini membahas tentang tampang segi empat yang tadi bertemu terhadap aliran, maka kita bisa tuliskan Q sama dengan B dikali H.
Oke, B dikali H, lebar dikali ketinggian. Nah, karena sudah disampaikan bahwa debit ini akan konstan dan lebar ini akan tetap, yang berubah adalah ketinggian yang akan dialiri ya. Maka kita bisa tuliskan juga bahwa kita tuliskan aja dengan Q kecil ya. Q kecil sama dengan Q per B. Nah, sebagai pengganti debit per lebar saluran yang konstan. Nah, kemudian dari ini kita sudah mendapatkan bahwa oh ya, kita tuliskan dulu ya kecepatannya. Jadi kalau kita masukkan rumusnya, maka kecepatan sama dengan, kalau Q-nya, Q per B-nya kita rubah dengan Q kecil, berarti Q kecil per H ya. Q kecil per H, atau bisa juga kita tulis dengan Q kecil sama dengan V kali H. Nah, ini konsep pertama yang kita dapatkan dari rumus debit penampang. Kemudian yang kedua, kita akan menghubungkan kedalaman kritis dengan debit ini. Nah, kita coba hubungkan. Kita kembali ke rumusnya energi spesifik. Energi spesifik tadi sudah diomongkan bahwa dia adalah dua komponen, yaitu tinggi kedalaman ya H, dan tinggi kecepatan. Jadi kalau misalnya dituliskan ke rumus, berarti E sama dengan H ditambah V kuadrat per 2G ya. V kuadrat per 2G. Sekarang kita masukkan nilai V ini dari rumusan yang di atas ya, dari rumusan yang di atas. Atau kita rubah V ini dari yang tadi kita dapatkan. Jadi E sama dengan H ditambah, oh ini terlalu berdekatan ya, saya tulis ke bawah lagi. E sama dengan H ditambah V kuadratnya ini kita rubah dari yang ini ya, kita masukkan Q kecil, berarti Q kecil per H dikuadratkan dibagi 2G. Oke, nah sekarang E sama dengan H ditambah, ini kalau kita kalikan ke dalam berarti Q kuadrat, ini hanya jadi turun ke bawah ya, jadi 2G H kuadrat. Nah sekarang untuk mendapatkan kedalaman kritis, berarti kita perlu menurunkan turunan rumus ini ya. Berarti untuk mendapatkan E minimumnya, E minimum, nah, E minimumnya, maka kita akan menghubungkan dengan kedalamannya. Nah, kedalamannya kita rubah menjadi HC lah, kita namakan aja HC di sini. Jadi rumus turunan DE per DH dari rumus ini, maka H turunannya 1 ditambah 1/H kuadrat, berarti kan dia H kalau dinaikkan ke atas ya, berarti dia H pangkat minus 2, sehingga kalau diturunkan berarti minus 2, ini Q kuadrat per 2G, hanya menjadi pangkat 3 kalau di bawah ya, karena dia kan di atas minus 3, jadi H pangkat 3. Nah ini bisa kita coret-coret sehingga dapatlah rumus ini, kita sama dengan kan 0 karena sudah rumus turunan, berarti 1 dikurang, ini karena ada minus, 1 dikurang Q kuadrat per GH pangkat 3 sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Sehingga kalau ini kita kita pindahkan satunya, berarti Q kuadrat sama dengan Q kuadrat per GH pangkat 3 sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Terus kemudian kalau kita mencari H-nya, nah sekarang ini berubah menjadi HC aja ya, karena kita mencari H kritisnya. Nah, sehingga kalau kita masukkan HC-nya, HC sama dengan, ini kita taruh ke sana karena dikali 1 berarti dia tetap. HC sama dengan berarti Q kuadrat per G, Q kuadrat per G. Oke ya, Q kuadrat per G. Aduh, ini jadinya agak sedikit bertemu. Dan HC sama dengan HC pangkat 3 ya. HC pangkat 3 sama dengan Q kuadrat per G. Untuk mendapatkan nilai HC-nya, HC sama dengan, berarti ini akar pangkat 3 ya, karena pindah akar pangkat 3 Q kuadrat per G. Oke, saya berarti perlu menghapus, tapi kita sudah dapat satu hubungan antara
antara kedalaman terhadap debit ya, terhadap debit konstan ya, terhadap debit konstan. Oke, saya berarti perlu menghapus. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan antara kedalaman kritis ini dengan kecepatan ya. Kita coba lagi dengan menjadikan hubungan antara kedalaman dengan kecepatan. Kita masuk aja ke langkah yang ketiga. Tadi langkah yang kedua kan didapat ini nih. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Kalau dari sini kan tadi HC pangkat 3 dikali G sama dengan Q kuadrat. Oke, ya, dari rumusan ini. Kalau ini kita pindah ke sini lagi, berarti kan HC pangkat 3 dikali G sama dengan Q kuadrat. Nah, kita kan tadi ada tuh didapat bahwa V ya, rumus yang sebelumnya yang didapat kita dari pertama tadi, V sama dengan Q kecil per H ya, ada tadi ya. Kalau lupa ya lihat aja tayangan sebelumnya tadi, tayangan berapa menit sebelumnya, ada langkah yang pertama tadi V sama dengan Q per H. Nah, kemudian untuk mendapatkan Q-nya kita bisa merubah menjadi V dikali H. Oke, V dikali H. Nah, dalam hubungan yang ini berarti kita bisa memasukkan HC pangkat 3 dikali G sama dengan, kita masukkan ini, berarti V dikali H dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita tulis HC ini karena kita hubungannya dengan kedalaman kritis. Kemudian kita keluarkan tuh yang pangkat tadi, HC pangkat 3 dikali G sama dengan V kuadrat HC kuadrat. Ini kalau kita coret berarti HC-nya tinggal 1 ya. HC dikali G sama dengan V kuadrat. HC sama dengan, ini kalau dipindah ke sana berarti V kuadrat per G. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan lagi hubungan antara kedalaman dengan kecepatan. Nah, kemudian kita bisa juga membuat rumus juga yang baru lagi. Kalau ini kita kalikan misalnya setengah, berarti ini setengah HC sama dengan V kuadrat per 2G ya. V kuadrat per 2G. Ini supaya mendapatkan ketinggian ini, berarti ini ketinggian kecepatan ya. Kan rumus ketinggian kecepatan itu V kuadrat per 2G itu sama dengan setengah, berarti setengah dari kedalaman, setengah dari kedalaman untuk kedalaman kritis ya, untuk kedalaman kritis. Nah, ini kita sudah dapat lagi konsep yang menghubungkan antara kecepatan dan ketinggian kecepatan dan kedalaman. Sekarang kita masuk hubungan lagi terhadap energi. Nah, kita hubungkan lagi terhadap energi. Kita kembali ke rumus awal, E sama dengan H ya, kedalaman ditambah V kuadrat per 2G. Nah, untuk mendapatkan V kuadrat per 2G terhadap hubungan ketinggian, kita sudah ada rumus yang di atas tadi nih pada langkah yang ketiga, sehingga kita tinggal memasukkan E sama dengan H ditambah setengah H. Atau misalnya kita menuliskan E minimum, ini karena kita hubungkan dengan kedalaman kritis, berarti HC ditambah setengah HC. Jadi E minimum itu sama dengan 3 per 2 HC ya, karena ini 1 ditambah setengah berarti 1 setengah atau 3 per 2 HC. Atau HC itu sama dengan 2 per 3 E minimum. Nah, ini berarti ada 3 hubungan yang sudah kita dapat. Langkah yang kedua, kita mendapatkan hubungan antara debit ya dengan kedalaman, debit konstannya dengan lebar yang konstan juga. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan lagi hubungan antara kedalaman dengan kecepatan. Yang ketiga, kita ada mendapatkan lagi hubungan antara kedalaman kritis terhadap energi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai
aplikasi dari rumusan ini terhadap sebuah soal dan juga terhadap aliran yang terjadi dari rumusan yang ada. Oke. Oke, nah tadi adalah hubungan-hubungan antara kedalaman dengan beberapa komponen lain ya, seperti kecepatan dan energi. Nah, HC bisa juga disebut dengan YC ya. Jadi ya artinya sama, kedalaman kritis. Nah, dari yang kita sudah dapatkan sebenarnya kan satu. Tadi HC sama dengan, kalau dihubungkan dengan debit berarti akar 3 Q kuadrat per G ya. Ini kemudian dihubungkan lagi dengan energi ya, dengan energi 2/3 E min atau EC aja ya, EC supaya sama simbolnya semua. Nah, kemudian dihubungkan lagi dengan kecepatan tadi, berarti PC kuadrat per G ya, per G. Nah, kalau yang ini setengah HC-nya per G. Nah, kemudian ada juga kalau misalnya kita hubungkan juga PC-nya ya, kecepatannya berarti kalau ini kita hubungkan dengan ini, PC-nya yang ditanyakan berarti akar dari, ya kan ini kuadrat nih, berarti kalau kita cari PC-nya aja berarti PC sama dengan G kali HC ya, tapi dalam akar, G kali HC ya, dalam akar. Atau dihubungkan dengan aliran bilangan Froude ya. Nah, aliran bilangan Froude saya sudah mengajarkan Anda di dalam mekanika fluida. Nah, itu jenis-jenis aliran, salah satunya adalah aliran untuk Froude number atau bilangan Froude. Nah, di sini bisa kita hubungkan, jadi kita mengetahui jenis aliran yang terjadi dari energi spesifik ini. Nah, PC berarti kalau kita hubungkan berarti PC per G H ini ya, HC itu sama dengan 1, maka nah, kalau dia PC dibagi G HC sama dengan 1, itu dalam bilangan Froude number atau bilangan Froude, maka itu disebut aliran kritis ya, aliran kritis kalau dia NF-nya sama dengan 1. Kemudian NF-nya itu lebih daripada 1, maka disebut aliran superkritis atau aliran itu akan terjadi deras dia alirannya. Kemudian NF kurang dari 1 itu disebut aliran subkritis. Nah, sekarang saya akan coba menggambarkan menggunakan diagram seperti yang terlihat juga pada slide. Nah, di situ nanti kalau Anda menghitung menghitung hubungan antara kedalaman kritis dengan energi ya, ini energinya itu di awal perhitungan ini akan naik, kemudian akan mendapatkan energi yang paling kritis ya, Kemudian kalau Anda hitung nanti nilai 2/3 eminnya di sini ya, 2/3 dari eminnya, itu kan mendapatkan nilai HC nih, nilai kedalaman kritisnya, maka itu nanti Anda tarik garisnya, ini adalah energi potensialnya. Semakin jauh jaraknya ini, maka ini akan semakin energinya semakin besar ya, terhadap garis energi potensial. Kalau semakin dekat gini berarti semakin kecil ya, ini energinya semakin besar ini, atau semakin deras ini. Nah, ini biasanya konsep-konsep yang kayak gini itu misalnya pada bendungan
apakah bendungan itu energinya mau kita tangkap atau kita buang alirannya itu. Nah ini bisa dilihat dari ini hubungan antara kurva yang dihasilkan dari antara H dan E terhadap energi potensinya, potensialnya. Kemudian ini puncaknya ini adalah E minnya, E minnya, E min. Kalau ini kan 2/3 E minnya. Ini sebagai patokan dari HC-nya. Nah, ini yang ditarik garisnya. Kemudian ini sisa yang di sini, ini adalah VC kuadrat per 2G ya. VC kuadrat per 2G, karena di sini kan nilai HC nih, HC ditambah tinggi kecepatan ya. Ini nilai HC, kemudian ini nilai HC-nya di kedalaman, ini nilai HC ya, ini V kuadrat per 2G-nya. Kemudian mana nih? Nah, kemudian ini akan membentuk suatu aliran. Ini sebenarnya di sini. Kalau digambarkan ulang ya. Oke, kita belokkan. Sah. Nah, ya. Ini akan membentuk suatu dari yang nilai HC ini, nilai HC yang didapat nih. Nah, kalau kita tarik panjang itu, di sini adalah aliran berupa aliran super kritis ya, super kritis. Dari nilai HC ya, ingat ya, dari nilai HC. Dari nilai HC ini akan membentuk aliran super kritis. Kemudian yang di atas adalah aliran subkritis. Subkritis. Nah, ini yang garis yang ini berarti ini nilai E-nya tadi ya, atau dirumuskan Y, kalau di sini Y atau H aja ya, ini karena H berarti H ditambah V kuadrat per 2G sama dengan E. Nah, ini konsep dari diagram yang dari kita rumuskan tadi. Ini apabila Q-nya adalah tetap dan lebar saluran juga tetap. Oke, betul. Nanti Anda akan membuat diagram seperti ini dari yang soal kita contohkan. Oke, perhatikan betul-betul. Kalau perlu diulang-ulang penjelasan saya, karena nanti Anda akan membuat diagram ini dengan angka-angka yang didapat dari soal. Oke, selanjutnya kita akan mencoba soal. Nah, oke, dari penjelasan semua tadi dari awal sampai yang terakhir tadi, maka tidak akan lengkap kalau kita tidak mencoba dengan sebuah soal. Ini ada soal yang akan kita kerjakan. Nah, soal ini memberikan gambaran sebuah saluran segi 4, lebarnya 3 meter, mengalir debit 11,3 meter kubik per detik. Nah, sekarang kita tugasnya adalah mentabulasikan ke dalam aliran terhadap energi spesifik untuk kedalaman bervariasi dari 0,3 sampai 2,4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita akan coba coret-coret di papan tulis. Nah, ini dari soal tadi, maka yang perlu kita biasa kerjakan, cari dulu apa yang diketahui. Diketahuinya adalah lebarnya sama dengan 3 meter. Ya, kemudian Q-nya, debitnya adalah 11,3 meter kubik per detik. Nah, terus kedalaman itu bervariasi dari 0,3 sampai 2,4. Kita disuruh membuat tabulasi mengenai energi spesifiknya ya, energi spesifiknya. Yang kemudian nanti dari tabel maka kita bikin grafiknya. Nah, dari hal yang diketahui ini berarti ini kalau misalnya kita ibaratkan plum ya, plum segi 4, berarti lebarnya adalah 3 meter ya, 3 meter. Dan ini konstan dengan debitnya, Q-nya juga konstan 11,3 meter kubik per detik.
Nah sekarang kita tinggal memvariasikan kedalaman air tersebut. Apabila misalnya ini, nah, berarti kedalaman airnya 0,3 misalnya, ini 0,3. Ketika dia masuk ke sini, apa yang terjadi? Sampai keluar ya. Nah tadi gambaran dari plumnya berarti misalnya ini ada penampang ya, penampang segi 4 yang dipasang. Kemudian aliran ini setinggi 0,3 untuk yang di awal dialirkan, maka ada perubahan ya, perubahan. Nah di sini ada energinya, energi berarti di sini ada kecepatan, tinggi kecepatan P² per 2G. Di sini adalah nilai YC-nya atau HC. Tadi ini keluar berarti VC-nya, VC-nya. Sini pun ada ketinggian awal dan tinggi tenaga awal ya. Di sini PC berarti di sini P0 kuadrat per 2G. Oke. Ini gambaran dari salurannya ya. Ini lebarnya. Kemudian cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya. Yang pertama langkahnya adalah kita cari nilai energinya dari yang sudah diketahui ini. Rumusnya adalah H ditambah V kuadrat per 2G. Hanya dari yang divariasikan ya. Kemudian V kuadratnya karena ini ada hubungannya terhadap cuma diketahui Q dan B, maka kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V, maka V nya sama dengan Q per A. Kita masukkan Q dibagi A, berarti dikuadratkan, dibagi 2G. A berarti ada H ditambah Q dibagi B kali H kuadrat dibagi 2G. Nah dari rumus ini kita coba salah satunya kita dapatkan ya. Ini saya hapus saja ya. Nah jadi kita contohkan misalnya untuk kedalaman hanya sama dengan 0,3 dulu ya. Kedalaman 0,3 berarti E nya sama dengan 0,3 ditambah Q nya yang kita sudah ketahui tadi 11,3 dibagi B nya konstan 3 dikali 0,3, hanya lagi dibagi 2 kali 9,81. Hasilnya adalah itu yang seperti digambarkan untuk 0,3 berarti 8,334,759. Ini energi yang didapat Newton meter per Newton. Oke ya, ini yang didapat untuk energinya. Nah selanjutnya Anda akan membuat tabel seperti yang ada di slide itu. Anda masukkan nilai H-nya, kemudian B-nya, kemudian Q-nya, A-nya Anda dapatkan dari H dikali B, kemudian E-nya, energi spesifiknya. Anda urutkan dari 0,3, 0,4, 0,5 sampai dapat nilai 2,4-nya. Ya, karena Anda disuruh sampai nilai 2,4. B-nya 3 meter, 3 meter, 3 meter ini tetap ya, 3 meter, 3 meter. Kemudian Q-nya juga tetap 11,3, 11,3. Ini 11,3 sampai 11,3. A-nya berarti ini dikali ini. Ya, contohnya aja 0,3 kali 3 berarti 0,9. Terus ini ya, terus sampai yang paling bawah 2,4 dikali 3 berarti 7,2. Kemudian energi spesifiknya Anda tuliskan semua. Anda bisa menggunakan Excel supaya memudahkan Anda menghitungnya. Ini berarti 8,33479 sampai 2, lebih ya. Nah sekarang dari tabel ini Anda buat grafiknya, hubungan antara E dan kedalamannya. Sehingga kalau misalnya didapatkan itu ya dari 8, misalnya di sini 8, ini 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3, 4, 5 sampai 8. Berarti yang pertama itu 8 ditarik dari yang 0,3 ya. Ini 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Maka kalau ditarik hanya kedalaman 0,3 itu ada di 8. Ya, kemudian yang 0,4 itu ada di 4 misalnya ya. 0,4 ada di 4 di sini. Sehingga kalau ditarik akan membentuk seperti ini. Ya, ini hubungan antara energi terhadap kedalaman. Sekarang kita coba hitung nilai dari HC-nya. Ini kita hapus yang ini. Kita hitung nilai HC-nya. Nah, dan selanjutnya kita menghitung nilai HC-nya. HC sama dengan akar dari akar pangkat 3 dari Q kuadrat per G, dimana Q kuadrat ini adalah debit per B ya, ingat tadi ya, bahwa dia adalah debit per lebar saluran yang konstan. Jadi kalau dimasukkan berarti akar 3 Q-nya 11,3 dibagi B-nya 3, nah dikuadratkan dibagi 9,81, hasilnya sama dengan 1,131 meter. 1,131 meter. Berarti lengkungan yang ini, lengkungan yang ada itu kira-kira di 1,1, 1,131. Oke, jadi kita coba ulang gambarnya. Jadi kira-kira lekukan untuk energinya itu minimum kira-kira di sini ya. Nah, ini berarti kira-kira gini lah. Ini kan kalau diperpanjang lagi ke atas ya, sampai 2,4 lah, ini kan 2,4 nih. Kira-kira gitulah. Yang kalau mau bagus ya Anda nanti bikin Excelnya supaya Anda mendapatkan lekukan yang bagus. Kemudian kita hitung lagi minimumnya. Minimum berarti rumusnya adalah 3 per 2 HC ya. Kalau HC nya baru 2 per 3 min. Kalau min nya berarti 3 per 2 HC. Jadi 3 per 2 dikali ini 1,131 meter sama dengan nilainya 1,16965 ya. 1,6965. Nah, ini ingat min ini sebagai titik waktu kamu mau mengambil energi potensialnya ya, sudut untuk energi potensialnya. Nah, sekarang karena ini sudah selesai ya, tabulasi sudah selesai, HC-nya sudah selesai, min-nya sudah selesai, grafiknya sudah selesai. Tetapi grafik ini belum lengkap. Jadi tugas Anda dalam minggu ini ya, paling lambat saya tunggu nanti 2 hari ke depan, tugas Anda melengkapin dari grafik yang ada ini. Itu yang pertama ya, berarti ada M minimum, terus ada energi potensial, kemudian di mana aliran superkritis, subkritisnya, di mana nilai kritisnya, ingat ya, berarti nilai kritisnya. Kalau ini kan belum ada nih masuk nilai kritisnya, di ketinggian berapa dia. Ya, jadi kalau saya tuliskan ya, saya tuliskan yang tugas Anda akan Anda lanjutkan dalam minggu ini. Yang pertama nih, yang pertama tabel yang ada ya, tugas minggu ini. Yang pertama hitung kecepatan ya, hitung kecepatan dalam tabel itu ya, dalam tabel, hitung kecepatan dalam tabel. Yang kedua hitung bilangan fruit. Nah, hitung bilangan fruitnya, MF-nya ya. Jadi ketahuan nanti dari tabel Anda aliran mana yang
kritis ya, ketinggiannya, ini kedalamannya, bukan ketinggian, kedalamannya. Terus B-nya di mana aliran subkritisnya ya. Kemudian aliran superkritis. Kemudian angka yang ketiga, semuanya tuangkan dalam grafik, melengkapi dari yang diperhitungkan. Jadi yang kurang itu kan dalam grafik ini, kalau tadi ini sudah ada YC-nya atau HC-nya, yang kurang dari grafik ini berarti kan ada energi potensial ya, energi potensial. Kemudian di mana letaknya aliran kritis, super, dan sub ya. Kemudian ini ya, 2/3 E minimumnya, kemudian di mana E minimumnya. Nah, ini Anda lengkapi semua. Kemudian seperti biasa kirim ke email saya, jadikan bentuk PDF. Jadi Anda jadikan bentuk PDF, jadi diketik, kemudian jadikan dokumen itu berupa PDF, kirim ke email saya. Kemudian 2 hari akan saya evaluasi dari Anda mengirim ke saya. Oke, sekian dan terima kasih. Hari ini kita membahas energi spesifik untuk tampang segi 4. Kenapa saya putus ya? Sebenarnya masih banyak tuh, ada nanti trapesium, segitiga, itu pada tayangan berikutnya, karena mungkin kalau misalnya diurai kan terlalu panjang videonya. Oke, sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan satu lagi di share ya. Jangan lupa Anda punya Facebook, Anda punya aplikasi lain, di share. Jadi kita berbagi ilmu dengan orang lain, siapa tahu tertarik terhadap dunia kesipilan, terutama dunia keairan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.